Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Lukman Hakim, mahasiswa STEM Pariwisata Internasional Kalimalang dengan NIM 2190302025. Di sini saya akan membahas tentang buku kerja KWU 2 yang berjudul Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Langsung saja kita masuk ke buku yang pertama. Buku yang pertama adalah Persiapan Fondasi Etika dan Hukum Berbisnis. Produk saya, Mansi Food, unit usahanya adalah makanan dan minuman siap saji. Langkah-langkah yang harus kita lewati: 1. Identifikasi isu-isu etik dan legal dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekaman yang saya pilih membangun budaya etik dapat mencangkup lead by example. Yang kedua adalah menerapkan program pelatihan etik. Budaya yang kuat dapat mencangkup 1. Akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan yang terakhir adalah menghindari potensi sanksi. 1.2 Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan yang saya pilih mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Yang kedua adalah objektif. 1.3 Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencangkup bentuk hukum kepemilikan bisnis, penunjuk saham atau pembagian pemilikan, pertimbangan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing pendiri, dan yang terakhir adalah identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis. 1.4 Perselisihan hukum yang dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan 1. Memenuhi semua kewajiban kontrak. 2. Hindari undercapitalization. 3. Dapat semuanya secara tertulis. 4. Ketetapan hukum. Ketetapan hukum ini termasuk perjanjian non-disclosure, mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagangan perusahaan. Yang kedua adalah perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Langkah yang kedua adalah memilih bentuk organisasi. Kriteria kinerjanya 2.1 Bentuk organisasi bisnis diidentifikasikan. Bentuk organisasi bisnis dapat mencangkup sole proprietorship, kepemilikan tunggal. 2. Mungkin nanti setelah sudah berjalan mungkin ada partnership. Yang ketiga adalah corporation. 2.2 Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencangkup 1. Biaya pendirian dan pemilihan formulir hukum. 2. Jumlah dan jenis investor yang terlibat. 3. Pertimbangan pajak. Langkah-langkah yang ketiga adalah mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 Persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencangkup, yang saya pilih adalah syarat mengajukan SIUP atau SIUP online untuk perusahaan perseorangan dengan syarat fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi SITU, neraca perusahaan materai 6000, foto direktur utama, penanggung jawab, pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 2 lembar, dan surat izin lainnya terkait usaha yang dijalankan. Yang ketiga adalah izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai PPN yang dipungut atas transaksi penjualan. Yang kedua adalah prinsip pemungutan pajak. Yang pertama ada prinsip persamaan, keadilan dan kemampuan, prinsip kepastian, prinsip kenyamanan pembayaran, dan prinsip efisiensi. 3.3 Izin dan kinerja profesional dan pekerja didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerja dapat mencangkup, yang saya pilih adalah
Yang pertama berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Yang kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang ketiga adalah tenaga yang tidak diatur izin profesinya. Itu buku yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan buku yang kedua. Buku yang kedua adalah menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unitnya masih sama, Mansi-Food, produk dan jasa, makanan dan minuman siap saji, tanggal pembuatan buku tanggal 13 bulan 10 2021. Di sini terbagi menjadi 3, ada elemen, kriteria unjuk kerja, status. Dan status itu terbagi menjadi 3, baik, sedang, dan kurang. Elemen yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria unjuk kerja 1.1 tujuan keuangan perusahaan diidentifikasikan. Yang pertama ada profitabilitas dengan status baik, likuiditas dengan status sedang, efisiensi dengan status baik, stabilitas dengan status baik. 1.2 proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Yang pertama ada preparasi laporan, di sini ada laporan pendapatan, laporan neraca, laporan cash flow dengan status baik. Ada preparasi perakiraan keuangan, di sini ada pendapatan, pengeluaran, belanja modal dengan status baik. Yang ketiga ada preparasi proforma laporan keuangan. Yang pertama laporan proforma pendapatan, laporan proforma neraca, laporan proforma cash flow dengan status baik. Yang terakhir ada analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan, ada rasio analisis, mengukur hasil dibanding rencana, mengukur hasil-hasil dengan norma industri dengan status sedang. 1.3 laporan historis keuangan diidentifikasi, laporan keuangan dengan status baik, neraca dengan status baik, laporan cash flow dengan status baik. 1.4 perakiraan keuangan diidentifikasi. Yang pertama adalah laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan dengan status sedang. Yang kedua perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha bisnis dengan status sedang. Yang ketiga ada perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depan dengan status sedang. Elemen yang kedua, identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 laporan proforma diidentifikasi. Yang pertama adalah proforma laba rugi dengan status baik, proforma pendapatan dengan status baik, proforma neraca dengan status baik, proforma arus kas dengan status baik. 2.2 rasio analisis diidentifikasi. Yang pertama ada likuiditas dengan status sedang, efisiensi operasi dengan status baik, profitabilitas dengan status baik. Maka dari rekapan ini semua, rekomendasi usaha ini sangat layak untuk dikembangkan karena dari segi nilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaannya sangat baik, dan tentunya usaha di bidang ini banyak diminati untuk semua tipe kalangan. Dan ini adalah buku KWU 2 yang menerangkan tentang nilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Sekarang kita masuk ke buku yang ketiga. Buku yang ketiga, mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usahanya masih Mansi-Food, produk jasa menyediakan makanan dan minuman siap saji. Di sini ada langkah, kriteria kerja, dan rekaman hasil. Yang di sini yang pertama langkahnya adalah 1. Rencana staffing. 1.1 kategori okupasi diidentifikasikan sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. Hasil dan rekaman hasilnya. 1.1 lowongan kerja.
membutuhkan 1 chef, 2 head chef, 1 kasir, dan 1 waiters. 2.2 Tanggung jawab okupasi. Diidentifikasikan untuk bertanggung jawab sesuai SOP yang sudah ditentukan manajemen Manseafood. 1.3 Tugas okupasi diidentifikasikan untuk tugas sesuai dengan job desk masing-masing departemen yang sudah ditentukan oleh manajemen Manseafood. 1.4 Persyaratan okupasi. Persyaratan okupasi: 1. Pria atau wanita maksimal umur 26 tahun untuk kasir dan waiter. Untuk chef dan head chef maksimal umur 35 tahun. Pengalaman di bidang yang dipilih minimal 1 tahun. Minimal SMA dan SMK sederajat. Yang keempat, memiliki SKCK dan NPWT masih aktif. Yang kelima, domisili Jakarta. 1.5 Pelatihan yang sudah ditentukan oleh SKKNI untuk chef dan head chef. Untuk waiter dan kasir, pelatihan dilakukan 1 minggu untuk melatih kinerja karyawan baru agar memenuhi standar SOP restoran. 1.6 Di sini jumlah tenaga kerja diidentifikasikan. Jumlah tenaga kerja 16 orang, 7 untuk chef dan head chef, 3 untuk kasir, 6 untuk waiter dan waiters. Untuk 1.7-nya, perkiraan mulai bekerja, jam kerjanya 9 jam, shift 1 dari jam 7 sampai jam 4 sore, shift 2-nya dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Untuk poin 1.8 FTE full time equivalent diidentifikasikan untuk setiap okupasi. Waktu kerja karyawan semuanya sama, 9 jam. Perkiraan durasi kontraknya, kontrak kerja selama 2 tahun kurang lebih. Jika kinerja bagus, biasanya dipertimbangkan lagi dan biasanya juga akan dipertahankan jika kinerja karyawan itu bagus. Di sini yang kedua ada rekrutmen pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 Rencana seleksi. Dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi yang saya pilih, yang pertama adalah mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. Yang kedua, mengembangkan pertanyaan wawancara. Yang ketiga, pelamaran terpilih. Yang keempat, jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Jadi ini adalah susunan acara untuk merekrut karyawan baru nantinya. Yang kedua adalah 2.2 Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencangkup yang pertama ada proses wawancara dan melihat kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Yang kedua ada diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya. Yang keempat menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personil senior untuk penunjuk. Yang kelima, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim. Dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan bersyaratkan kinerja mereka sesegera mungkin dengan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnisnya. Di sini ada internalisasi induksi anggota tim mencangkup yang pertama menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru. Yang ketiga, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan.
Yang keempat, mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijaksanaan organisasi. Yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban tempat kerja dan pemberi kerja dan karyawan didefinisikan sesuai dengan persyaratan hukum. Di sini yang pertama ada hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi hak kerja dan karyawan, mencakup yang pertama ada hak memperoleh upah. Yang kedua ada hak mendapatkan pelatihan kerja. Yang ketiga ada hak penempatan tenaga kerja. Yang keempat ada hak memiliki waktu kerja yang sesuai. Yang kelima ada hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keenam ada hak mendapatkan kesejahteraan. Yang kedelapan ada hak, yang ketujuh ada hak untuk cuti. Terus untuk kewajibannya di sini ada 3. Yang pertama kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, yang ketiga ada kewajiban loyalitas. 3.2 Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup yang pertama ada kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat dan pemerintah. Yang kedua ada kemitraan yang saling menguntungkan pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Yang ketiga peningkatan produktivitas. Yang keempat ada peningkatan kesejahteraan bersama. Yang keempat ada mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf diidentifikasikan. Yang pertama alasan pengembangan staf yang efisien, konsisten, mengatasi kelemahan dan kepercayaan diri. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf yang pertama memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf di sini ada 2, pelatihan dan IDP. Program 4.3 program pelatihan dilakukan. Yang pertama ada pelatihan induksi, yang kedua ada orientasi kerja nanti ketika sudah diterima di perusahaan kami. 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Evaluasi di sini ada identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Yang kedua ada tentukan tujuan dan pertanyaan. Evaluasi Anda sambil mengidentifikasikan indikator yang akan Anda ukur. Yang kelima meninjau kinerja. Meninjau kinerja tim. Yang pertama 5.1 hasil kinerja diidentifikasikan sesuai dengan kinerja bisnis. Hasil kinerjanya di sini ada 3. Yang pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga kualitas barang dan jasa. 5.2 kompetensi diidentifikasikan untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensinya ada 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3 tingkat pergantian staf diidentifikasi. Tingkat pergantian staf rendah, kurang lebih 15%. 5.4 kekompakan tim diidentifikasikan. Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim di sini dari kolaborasi, kerjasama, dan udah itu aja. Kita masuk ke rencana staffing organisasi proyek restoran seafood. Alamat lokasi Jalan Raya Bogor nomor 54 sebelah RS Porli. Nah, total tenaga kerja yang diantisipasi di sini yang pertama ada kategori okupasi, tanggung jawab, tugas, persyaratan, kebutuhan pelatihan, jumlah tenaga kerja, perkiraan mulai bekerja,
jam kerja, perkiraan durasi kontrak. Nanti bakal kita kontrak. Di sini yang pertama kita cari adalah chef, cook, and head chef. Bertanggung jawab terhadap bahan makanan dan makanan yang dimasak berkualitas, berinovasi dengan menu baru yang memikat pelanggan. Tugasnya di sini ada membuat kreasi sebagai jenis makanan seafood khas Nusantara, menggunakan fasilitas masak secara efisien dan efektif, memasak menu seafood khas Aman Seafood, membuat makanan atau minuman yang berkualitas untuk customer. Persyaratannya ada pria atau wanita usia maksimal 40 tahun, pengalaman minimal 2 tahun dalam dunia kuliner, minimal D3 jurusan tata boga, SKCK masih aktif, dan untuk persyaratan-persyaratan lainnya nanti bakal diberitahu selanjutnya. Untuk pelatihan di sini ada nomor KEP 318 Men 2007 tentang kerja. Terus sertifikat yang dikeluarkan berasal dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Terus ada uji kompetensi tata boga. Untuk jumlah tenaga yang dibutuhkan ada 7 orang. Di sini ada 2 chef dan 4 head chef. Tanggal mulai bekerjanya tanggal 31 bulan 12 2021. Untuk jam kerjanya kurang lebih 8 sampai 9 jam. Untuk kontraknya 5 tahun. Ini maksimal. Tapi kalau nanti karyawan itu kerjanya bagus, ada kemungkinan dipertahankan. Terus untuk kasir, bertanggung jawab untuk melayani pembayaran yang dilakukan customer dan merekap hasil penjualan harian. Ini tanggung jawabnya kasir. Terus tugasnya melayani proses transaksi, memberi informasi yang dibutuhkan pelanggan, dan merekap hasil penjualan harian. Untuk persyaratannya, wanita maksimal umur 25 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK, jurusan akuntansi, minimal 1 tahun pengalaman. Untuk pelatihannya uji kompetensi akuntansi. Karyawan yang dibutuhkan 3 orang. Masuknya juga sama, masuk kerjanya tanggal 31 bulan 12 2021. Untuk jam kerjanya kurang lebih 8 jam sampai 9 jam. Untuk kontraknya 2 tahun. Yang ketiga ada waiter dan waiters, melayani dan mengantarkan pesanan customer, bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapihan restoran. Untuk tugasnya menyambut semua tamu yang datang ke restoran dengan greeting, dengan grooming, dengan senyuman, melayani tamu dan mengantarkan pesanan customer, selalu menjaga kebersihan restoran. Itu untuk tugasnya. Untuk persyaratannya, pria atau wanita maksimal umur 30 tahun, minimal SMA dan sederajat, berpenampilan menarik dan rapi, minimal pengalaman 6 bulan dalam dunia waiter dan waiter. Untuk pelatihannya uji kompetensi F&B ya. Untuk karyawan yang dibutuhkan 6 orang, itu cewek cowok. Untuk jam kerjanya juga masukin tanggal 31 bulan 12 2021. Perkiraan jam kerjanya juga 8 sampai 9 jam. Untuk kontraknya 2 tahun. Namun perlu digarisbawahi, jika pekerjanya atau karyawannya itu bagus, aktif, maka restoran akan memperpanjang kontraknya. Mungkin itu saja ya teman-teman pembahasan tentang buku 1, 2, dan 3 KWU 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.